Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi saya punya masalah Ustaz. Ini ketika mau hampir buka, biasanya kan biasa kalau teman-teman ataupun keluarga itu menyiapkan makanan ataupun saudara-saudara. Sekarang permasalahannya itu Ustaz, ada dari saudara kami ketika mau buka dia menyiapkan makanan. Contohnya seperti kita membuat sambal. Itu kan sambalnya itu tidak bisa kita tahu rasanya terlalu asin atau enggaknya, kecuali kita rasakan, cicipi. Jadi jika ada seorang ingin mencicipi makanan, bagaimana caranya supaya tidak batal Ustaz puasanya? Kalau kita membahas tentang permasalahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa ini ya, yang pertama harus kita ketahui bahwa yang bisa membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang bisa sampai kepada jauf. Jauf nikah lobengan. Depak lobengan. Berarti ketika kita membahas tentang persoalan mencicipi ini kebatalan punten. Kan secara praktek mencicipi ini lo masuk ke dalam. Hanya de cileto. Hanya ada cila lo sampai ke dalam. Berarti gini kan hukum lo betal. Ya. Tapi jika begini Ustaz, kita akan bisa saja gak terasa bahwasannya misalnya ketika kita mencolek sambal terus kita cicipi, terasa gak sengaja masuk ke dalam rongga mulut yang ada di tenggorokan, yang mana itu merupakan batasan batalnya puasa. Itu bagaimana Ustaz jika gak sengaja Ustaz? Kalau kita membahas tentang sesuatu yang tidak sengaja masuk ke dalam nih, kita lihat dalam masalah air kumuran. Kita berkumur, kemudian tanpa sengaja ternyata ada air yang masuk ke dalam. Itu kan nanti bisa ada dua hukum. Bisa kita hukumi batal, bisa kita hukumi tidak batal. Tergantung daripada berkumurnya bagaimana. Berkumurnya itu dihukumi sunnah atau tidak, dihukumi dianjurkan atau tidak. Kalau kumurnya dianjurkan berarti yang tidak sengaja masuk itu tidak sampai membatalkan puasa. Tidak sampai membatalkan puasa. Kok bisa? Karena berkumurnya itu merupakan sesuatu yang memang dianjurkan oleh syariat, tidak dimakruhkan. Begitu. Berarti kalau kita samakan dengan permasalahan sesuatu yang tidak cicipan, kita mencicipi makanan kemudian tidak sengaja masuk, ini dilihat dari mencicipannya. Mencicipinya itu nanti ada hajat atau tidak. Jelas ada hajat Ustaz. Nah, itu. Seandainya kalau kita agak mencicipi masakan tersebut, otomatis nanti orang-orang yang berbuka puasa nanti merasa keasinan atau kurang asin. Itu kan bisa menyebabkan tidak enak Ustaz. Nah, kalau nanti mencicipinya ada hajat, berarti kan hukumnya tidak makruh. Tidak makruh. Boleh, sunnah. Berarti ketika kita mencicipinya nggak sengaja masuk ke dalam tenggorokan, apakah itu tetap batal? Nah, itu tidak batal. Karena bentuk mencicipinya ada hajat.